Halo teman-teman sahabat TioJB. Paimin sekarang berada di negara Slovenia. Slovenia merupakan negara kecil yang lebih dari separuh luasnya adalah hutan belantara. Namun patut kalian ketahui jika negara ini merupakan negara yang sangat kaya. Bahkan Bank Dunia menyebutkan bahwa tidak ada orang miskin di negara ini, teman-teman. Wow, beneran ini Min? Apa alasannya dan apa rahasia Slovenia bisa menjadi negara yang kaya? Apakah bisa dicontoh sama Indonesia? Salah satu alasan kesuksesan Slovenia adalah di bidang pendidikan. Berbeda kalau di Indonesia kan subsidinya itu BBM, gas LPG, yang kayak gitulah pokoknya. Nah, pemerintah Slovenia memberikan subsidi ke rakyatnya berupa pendidikan gratis hingga jenjang S2. Wah, bukan subsidi makan gratis ya Min? Makan siang gratis di sini juga ada, teman-teman. Namun hanya diberikan kepada siswa yang benar-benar tidak mampu atau pendapatan orang tuanya itu kurang dari 8,2 juta rupiah per bulan. Lalu fakta apa lagi yang unik dari negara ini? Sambil nonton, minumnya kopi TioJB lebih mantap. Yuk langsung saja ikuti Paimin menjelajahi negara Slovenia. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama negara Slovenia ini pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi menjadi pemukiman bagi orang-orang Iliria dan bangsa Celtic. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat Romawi menaklukkan wilayah ini sekitar abad pertama sebelum Masehi. Selanjutnya pada abad ke-5 sampai 6 Masehi, wilayah ini menjadi sasaran invasi orang-orang suku barbar Germanik, sehingga memaksa pasukan Romawi dan para penduduk untuk pergi mengosongkan daerah ini. Suku Germanik sendiri adalah suku pengembara yang cuma tinggal sebentar di sini, teman-teman. Pada tahun 568, orang-orang Germanik ini akhirnya pergi. Tak lama kemudian datanglah orang-orang bangsa Slavia. Lalu mereka mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Samo pada tahun 623. Lalu pada tahun 658, Kerajaan Samo ditaklukkan oleh Kekaisaran Avar. Orang-orang Slavia ini lalu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bernama Carniola yang ikut Kekaisaran Avar. Lalu kelompok yang kedua bernama Carantania. Mereka lari ke pegunungan Karavanke. Lalu mereka mendirikan kerajaan baru yang bernama Kepangeranan Carantania. Selanjutnya pada tahun 828, kedua kelompok Slavia ini disatukan oleh kerajaan Karoling. Lalu pada tahun 955, wilayah ini direbut oleh Kekaisaran Romawi Suci. Nah, dikarenakan serangan dari Ottoman Turki serta serangkaian pemberontakan, Romawi Suci memberikan wilayah Slovenia ini kepada Kekaisaran Austria pada tahun 1804. Selanjutnya, Kekaisaran Austria bergabung dengan Kerajaan Hungaria. Lalu mereka membentuk kerajaan baru yang bernama Kerajaan Austria-Hungaria pada tahun 1867 hingga kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Nah, setelah kalah perang, Slovenia bersama Serbia dan Kroasia, mereka ini melebur menjadi satu. Mereka ini mendeklarasikan negara baru yang bernama Negara Slovenia, Serbia, dan Kroasia. Nah, agar gampang mereka menyingkatnya menjadi Negara Yugoslavia. Selanjutnya pada tahun 1991, Slovenia keluar dari Yugoslavia dan mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Yugoslavia sendiri dibubarkan 1 tahun kemudian, yaitu di tahun 1992. Berikut 11 fakta negara Slovenia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Slovenia dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Ljubljana. Secara geografis, negara Slovenia berada di benua Eropa Tengah dan berbatasan dengan negara Austria dan Hungaria di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kroasia dan Laut Adriatik, di sebelah barat dengan negara Austria dan Italia, serta di sebelah timur dengan negara Kroasia. Luas wilayah negara ini sebesar 20.271 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 2 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk beragama Kristen.
Lalu untuk etnis, sebagian besar atau 83,1% merupakan etnis Slovenia. Sedangkan bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Slovenia. Kalian mau tahu nggak bahasa Slovenia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Živjo prijatelji, moje ime je Paimin, rad vas imam. Selain itu, masyarakat juga banyak yang memakai bahasa Italia dan bahasa Hungaria dalam berkomunikasi sehari-hari. Indeks pembangunan manusia di negara Slovenia menempati peringkat 21 dunia. Negara ini merupakan negara yang maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian Slovenia bertumbuh pada industri mesin dan peralatan, industri bahan kimia dan farmasi, industri pengolahan makanan, industri pembuatan mobil listrik, industri elektronik, serta jasa dan layanan keuangan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Jerman, Swiss, Italia, dan Kroasia. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini adalah euro. Kehidupan di Slovenia. Patut kalian ketahui teman-teman, jika Slovenia ini tidak memiliki sumber daya alam. Negara ini sangat mengandalkan sumber daya manusianya. Tercatat 63% dari total penduduk di negara Slovenia bekerjanya itu di sektor jasa, khususnya jasa keuangan dan perbankan. Lalu 31% penduduknya bekerja di sektor industri dan hanya 6% saja yang bekerja di sektor pertanian. Sedangkan UMR di sini di tahun 2025 kalau dirupiahkan sebesar 24,2 juta rupiah per bulan. Kemiskinan. Tahukah kalian teman-teman, jika orang miskin di negara Slovenia menurut Bank Dunia adalah 0% atau tidak ada sama sekali orang miskin di negara ini. Dengan perhitungan pendapatannya itu kurang dari Rp50.000 per hari. Namun pemerintah Slovenia itu membuat perhitungannya sendiri teman-teman. Orang di sini tuh dikategorikan sebagai orang miskin jika pendapatannya itu kurang dari 12 juta rupiah per bulan. Nah, dari perhitungan inilah terdapat sekitar 12,4% dari total penduduk yang dikategorikan sebagai orang miskin. Kebanyakan diantaranya adalah para lansia berumur lebih dari 60 tahun serta orang tua tunggal. Rahasia Slovenia jadi kaya. Tahukah kalian jika negara kecil ini merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi? Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia Slovenia yang menempati peringkat 23 dunia. Nah, ini nih teman-teman, rahasia kesuksesan Slovenia. Ternyata terletak di sumber daya manusianya. Jadi kalian jangan salah ya. Kaya atau tidaknya suatu negara tidak hanya bergantung kepada sumber daya alamnya saja teman-teman. Percuma kan kalau sumber daya alamnya itu melimpah tapi sumber daya manusianya itu oon-oon. Di awal sudah Mimin jelaskan kalau hampir sebagian besar penduduk Slovenia bekerja di sektor jasa, industri, dan perdagangan. Di bidang-bidang inilah membutuhkan skill dan sumber daya manusia yang mumpuni. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa SDM Slovenia itu tinggi? Apa resepnya? Pendidikan. Sektor pendidikan di negara Slovenia menjadi tumpuan dasar negara ini untuk maju, teman-teman. Sekarang kita lihat sistem belajarnya itu kayak gimana. Untuk anak SD atau sekolah dasar, sekolahnya itu sama seperti kita, yaitu 6 tahun. Bedanya, satu kelas di sini hanya boleh diisi 12 sampai 20 murid saja. Hal ini dilakukan agar pengajarannya itu lebih baik. Lalu saat siswa di tahap SMP dan SMA, selain mendapatkan pelajaran umum seperti halnya di negara kita Indonesia, setiap siswa juga dikasih 2 jam mata pelajaran pilihan. Mereka bisa memilih mata pelajaran apa yang mereka sukai. Sekolah memberikan 40 mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih oleh para siswa. Contohnya ini, ada mata pelajaran astronomi, seni rupa, musik, filsafat, arkeologi, dan lain sebagainya. Jadi tinggal pilih satu saja di antara 40 mata pelajaran pilihan tersebut. Ditambah lagi, universitas negeri di Slovenia ini gratis biaya sampai lulus. Namun gak hanya sampai sarjana aja, hingga S2 atau master juga gratis. Tis biayanya itu 0%. Tuh, enak banget kan teman-teman? Kalaupun mereka masuk kampus swasta, biayanya juga nggak mahal karena sektor pendidikan mendapatkan subsidi penuh dari negara Slovenia. Nih bisa dicontoh teman-teman, Slovenia itu kalau mau subsidi rakyatnya,
di bidang pendidikan hingga gelar Master S2. Bayangkan, inilah bedanya dengan negara kita Indonesia yang mau kuliah bahkan di negeri aja butuh biaya yang sangat mahal. Gimana teman-teman pendapat kalian kalau pendidikan tinggi terutama di kampus-kampus negeri di Indonesia gratis biaya? Apakah kalian yakin Indonesia bisa maju? Ijo royo-royo. Sebelumnya kan sudah Pak Imin bilang, sebagian besar wilayahnya adalah hutan belantara. Nah, ibu kota negara Slovenia yang bernama kota Ljubljana juga dikelilingi oleh hutan, teman-teman. Sumpah, sejuk banget di sini. Banyak pepohonan di mana-mana. Hal ini tuh berbeda jauh banget dengan ibu kota negara lainnya di dunia, di mana banyak gedung-gedung pencakar langit dan sudah tidak ada lagi hutan di tengah kota. Sedangkan di kota Ljubljana nggak ada tuh gedung-gedung yang tinggi. Yang ada hanya bangunan kuno serta rimbunan pepohonan. Karena itulah kota Ljubljana juga dimasukkan sebagai salah satu ibu kota paling hijau di benua Eropa. Sungai dan hutan. Tahukah kalian teman-teman jika Slovenia merupakan negara yang masih hijau dengan hutan? Lebih dari 54% dari total luas negara ini merupakan hutan yang masih hijau. Selain dicap sebagai negara hutan, Slovenia juga dijuluki sebagai negara sungai. Hal ini dikarenakan negara ini memiliki sungai yang panjangnya itu kalau ditotal hampir 30.000 km. Wow. Berbeda dari sungai di Indonesia yang kotornya itu sangat keterlaluan, air sungai di sini sangatlah bersih, jernih, dan bebas dari sampah. Minuman anggur. Patut kalian ketahui teman-teman, jika minuman anggur tidak bisa dipisahkan dari orang-orang Slovenia. Wine atau anggur sudah dibuat oleh orang-orang Iliria yang tinggal di daerah ini jauh sebelum kedatangan bangsa Romawi. Di negara ini terdapat kurang lebih 28.000 kilang anggur yang tiap tahunnya menghasilkan 80 juta liter. Nah, tanaman anggur ini banyak dibudidayakan masyarakat terutama mereka yang tinggalnya itu di daerah lereng-lereng pegunungan Alpen. Mistis. Tahukah kalian teman-teman jika masyarakat di negara Slovenia ini masih percaya dan mereka beranggapan jika hewan mitologi yaitu naga benar-benar ada. Jika kalian mengunjungi ibu kotanya yaitu kota Ljubljana, kalian bisa mampir tuh ke jembatan naga. Tuh, di jembatan ini terdapat patung naga yang katanya menurut legenda setempat jika ada perawan yang melewati jembatan ini maka patung naga bisa bergerak-gerak sendiri. Wih. Wisata di Slovenia. Yuk, saatnya Pak Imin akan ajakin kalian semua traveling keliling wisata. Tempat apa yang wajib kalian kunjungi jika mampir ke negara Slovenia? Nih teman-teman, namanya Danau Bled. Danau ini paling hits di negara Slovenia. Tuh, danau di tengahnya ada pulau kecil dan di sekelilingnya itu ada hijau-hijau pohon. Lalu backgroundnya tuh pegunungan Alpen. Kalian juga bisa menyusuri danau ini memakai perahu atau naik kayak. Tuh, di tengah danau ada sebuah bangunan yang besar. Kalian tahu itu apa?
Ini adalah sebuah gereja, teman-teman. Namanya adalah Gereja Ziarah Maria Diangkat ke Surga yang dibangun pada abad ke-15. Nah itu, di seberang danau ada bangunan yang besar banget. Apaan ya itu? Yuk, kita ke sana yuk. Ternyata sebuah kastil, teman-teman. Kastil ini merupakan kastil tertua di negara Slovenia. Dibangunnya di tahun 1011. Pemandangannya tuh emang secakep itu. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara Slovenia? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Ljubljana, Slovenia sekitar 13 juta rupiah per orang. Hal unik di Slovenia. Tahukah kalian teman-teman, jika kalian perhatikan di peta, negara Slovenia ini hampir mirip seperti Pulau Kalimantan. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Slovenia adalah negara Kroasia. Dan uniknya, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Kroasia juga Slovenia. Tahukah kalian jika Slovenia memiliki jumlah bangunan keagamaan terbesar per kapita di benua Eropa? Di sini ada lebih dari 3.000 gereja, kapel, dan monumen keagamaan. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan